Rangkaian pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024 memasuki tahap terakhir, yakni pelantikan dengan pengambilan sumpah jabatan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Pelantikan dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga yang berwenang pada Minggu 20 Oktober 2024. Ruang rapat paripurna pun sudah didekorasi. Pelantikan akan dihadiri presiden dan wakil presiden terdahulu, kepala lembaga negara, 732 anggota DPR MPR, serta para tamu dari 21 negara. Keluarga presiden dan wakil presiden terpilih juga dipastikan hadir. Saat pelantikan presiden dan wapres, warga pun akan dijamu dengan pesta rakyat di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta. Persiapan sudah terlihat sejak Sabtu malam 19 Oktober. Pelantikan presiden dan wapres adalah sebagai simbol peresmian jabatan dan transisi kepemimpinan. Dan jika diamati, transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto tergolong mulus. Hal tersebut juga diungkapkan Presiden Jokowi 2 pekan jelang pelantikan. Sejak beliau terpilih sebagai presiden terpilih, persiapan menuju ke pelantikan itu betul-betul secara rencana kerja, program, dan lain-lain, transisinya berjalan dengan baik. Di kancah internasional pun, Presiden Jokowi sudah mengenalkan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI selanjutnya saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI. Dalam menyiapkan transisi pemerintahan yang mulus, Prabowo memastikan para calon anggota kabinetnya untuk bekerja maksimal melalui arahan dan pembekalan di Retret Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada 16 dan 17 Oktober 2024. Teriring doa, semoga pemerintahan Prabowo Gibran bersama kabinetnya bekerja cepat untuk rakyat demi menjaga stabilitas politik dan ekonomi Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto tergolong mulus. Banyak faktor yang mendukung, saudara, dan kita juga mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi dalam 10 tahun terakhir. Setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, sektor apa saja yang kira-kira akan langsung digeber oleh Presiden Prabowo Subianto? Kami akan membahasnya dengan Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Sudah ada Pak Ator Subroto. Selamat pagi, Pak Ator. Selamat pagi, Mbak Disti. Ya, Pak Ator, ini kan tinggal beberapa jam lagi ya, kurang dari 3 jam lagi kita akan punya Presiden dan juga Wakil Presiden baru begitu ya, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Presiden Joko Widodo mengatakan ini merupakan bisa dikatakan transisi paling mulus, berjalan mulus. Apakah ini artinya Prabowo Subianto ini tidak perlu waktu lama kemudian untuk menyesuaikan ke sistem pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo? Ya, saya kira luar biasa ya Pak Presiden Jokowi saat ini telah mempersiapkan dan merencanakan presiden terpilih ini jauh-jauh hari, dan kemudian persiapan juga dilakukan, ada tim transisi dan lain sebagainya. Saya kira memang itu suatu hal yang patut diapresiasi, karena keberhasilan satu kepemimpinan saya kira akan sangat terkait dengan transisi yang mulus, dan ini yang terjadi. Saya kira ini satu hal yang baik dalam sebuah demokrasi, agar transisi dari pemerintahan satu ke pemerintahan yang lain itu terjamin dan masyarakat memiliki guidance yang lebih jelas. Saya kira sih suatu hal yang luar biasa. Kita patut mengapresiasi karena transisi pemerintahan sebelumnya ke pemerintahan saat ini sebentar lagi, tinggal beberapa jam lagi, ini bisa dikatakan berjalan mulus. Tapi sebenarnya apa faktor yang bisa menentukan transisi pemerintahan ini berjalan dengan mulus? Jadi saya kira termasuk salah satunya ya keberlanjutan yang disampaikan oleh Pak Jokowi dengan membuat presiden terpilih menjadi kabinetnya dulu. Itu satu hal yang menurut saya juga merupakan satu rencana ya. Kemudian apakah keberlanjutan seperti apa, maka akan terus dorong oleh Jokowi ini. Dan saya kira memang
transisi yang mulus akan menjamin pemerintahan Jokowi yang saya kira sudah berkembang sangat pesat ya terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil di atas sekitar 5%. Kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita dibanding negara lain cukup baik ketika menghadapi pandemi dan lain sebagainya. Itu suatu hal yang luar biasa. Nah, ini kan perlu diteruskan dengan kebijakan Pak Jokowi yang sudah memiliki bisa jadi fundamental ya pertumbuhan selanjutnya di Pak Prabowo, dan beberapa hal itu yang saya kira itu akan ke depan terjadi sih. Oke. Tantangan apa terbesar apa yang kemudian harus diantisipasi dan juga akan dihadapi oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga wakilnya Gibran Rakabuming Raka untuk 5 tahun ke depan? Kita tahu bisa dikatakan targetnya pertumbuhan ekonominya Pak Prabowo ini katanya 8%. Apa sebenarnya tantangan yang terberat nanti 5 tahun ke depan ini? Ya, jadi kalau saya pribadi melihat itu satu semangat yang luar biasa ya, agar kita bisa bertumbuh lebih besar lagi dengan 8% pertumbuhan, dengan fundamental Pak Jokowi kemarin sekitar 5, saya kira itu suatu hal yang luar biasa untuk Pak Jokowi diciptakan. saja 5 ya? 5. Kita dulu 7 kalau nggak salah ya, 7, ini 5, ini sekarang 8, saya kira itu suatu semangat awal yang luar biasa dari pemerintahan yang baru nanti. Nah, ini saya kira yang perlu diapresiasi. Nah, sekarang bagaimana ke depan dengan situasi yang tidak mudah juga saya kira ya. Geopolitik, geostrategi, geoekonomi dunia yang sekarang seperti ini itu menjadi sangat menantang sekali. Nah, oleh karena itu kita jadi memahami ketika Pak Presiden terpilih merencanakan kabinet yang lebih terperinci ya, dengan jumlah kabinet yang lebih besar, karena dengan begitu harapannya sebenarnya kan agar mereka bisa bekerja lebih khusus, lebih berkonsentrasi, lebih spesifik. Jadinya servis yang dia tawarkan kepada masyarakat itu akan lebih cepat lagi. Nah, tetapi di lain sisi juga itu bisa menjadi bumerang kalau tidak terkoordinasikan dengan baik ya. Walaupun sudah ada menteri koordinator yang rencananya lebih baik ya, lebih banyak. Nah, tapi tentu orkestrasi ini tidak mudah karena kan semakin banyak aktor. Koordinasi menjadi krusial ketika kementerian bahkan bisa mencapai 46. Nah, betul. Selama ini aja menjadi keluhan ya pendapat banyak orang bahwa dengan kementerian yang lebih sedikit aja koordinasinya nggak mudah. Nah, akhirnya kalau banyak gimana? Nah, tapi itu satu tantangan menurut saya. Tapi niat untuk bekerja lebih spesifik, lebih khusus itu bagus juga. Karena kalau nggak begitu menjadi lebih general dan lain sebagainya, jadi kerjaan tidak terlalu menghasilkan dampak yang luar biasa. Tapi dengan pemecahan ini harapan seperti itu, nah itu yang perlu kita dorong terus, bagaimana terkoordinasi dengan baik. Oke, karena tadi Anda juga sempat menyinggung soal bagaimana kementerian yang dipecah hampir 46 biar lebih fokus lah ibaratnya ya begitu ya. Nah, kalau kita lihat begitu kan ada juga tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih 5 tahun ke depan. Sebut saja nanti ya kado tahun barunya tarif PPN 12% naik gitu ya kan untuk rakyat begitu. Nah, sebenarnya sektor apa yang harus digeber lebih dulu Prabowo Gibran? Makan siang gratis atau bagaimana nantinya? Ya, jadi kalau kita lihat PDB kita, sumbangan PDB kita yang terbesar itu masih sektor manufaktur. Kalau dari input ya. Kalau tapi dari output pengeluaran itu lebih besar dari konsumsi. Nah, saya kira tidak masalah juga dan itu bisa saya kira ya untuk mendorong pertumbuhan sampai setinggi itu, terus menggeber government spending. Tetapi tentu mudah-mudahan sih tidak terlupakan tetap melanjutkan perjuangan pembangunan infrastruktur kita karena itu semacam memutus rantai setan perekonomian kita ya. Jadi menurut Anda sektor ekonomi atau infrastruktur dulu nih yang harus digeber? Saya kira paralel ya karena itu berdampak. Jadi infrastruktur tetap jalan, kemudian sektor government spending melalui konsumsi tadi itu tetap digeber. Jadi itu, maka dari dua-duanya ini saya kira akan bisa lebih kencang. Nah, tetapi bagi saya kalau dari sektor pendidikan ya, ada sektor lain sebenarnya yang bisa mendorong lebih cepat juga, yakni sektor pendidikan tinggi. Nah, kalau pendidikan tinggi itu misalkan kan sekarang terpusat di Jawa ya. Kita tahu PDRB kita 60%, hampir 60% itu disumbang dari Jawa. Sumatera itu sekitar 20 dan lainnya itu sekitar 10 dan lain sebagainya. Itu masih di Jawa. Bagaimana itu mendorong PDRB kita itu juga tersebar dengan baik. Nah, itu juga bisa melalui pendidikan tinggi, which is ada pendidikan tinggi yang memang spesial tertentu misalkan ya, kita bangun di Ambon misalkan terkait dengan kelautan dan lain sebagainya. Nanti akan meng-attract kan ya, meng-attract talent-talent yang akan berpindah ke sana, mahasiswa akan ke sana, orang-orang terbaik juga akan ke sana. Jadi tidak Jawa sentris. Tidak Jawa sentris. Semuanya tersebar. Itu tantangan kita. Jadi membuat ekonomi tumbuh lebih agar bisa tumbuh lebih tinggi, maka
fondasinya harus lebih kuat. Oleh karena itu seperti PDRB tadi mestinya kita harus mencoba meratakan ya. Oke, termasuk juga pondasinya harus kuat karena tantangannya juga besar gitu untuk tahun depan dan juga 5 tahun begitu 5 ya. tahun. Salah satunya adalah soal juga janji-janji kampanye yang memang harus segera direalisasikan. Yang paling terdekat adalah soal makan bergizi gratis. Bagaimana soal anggarannya dan bagaimana PR-PR lainnya yang segera harus diselesaikan begitu ya. Salah satunya oleh Bu Sri Mulyani yang kemudian masuk juga ke dalam kabinet Prabowo Gibran selanjutnya. Jangan dijawab dulu tapi Pak Ator, kita akan jeda dulu sejenak. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi spesial pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi spesial pelantikan Presiden juga Wakil Presiden 2024-2029. Kami akan ajak Anda ke kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, di mana awak media dan juga rekan-rekan media ini sudah menunggu. Sebentar lagi, saudara, Prabowo Subianto diinformasikan akan tiba di Kertanegara dari Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Karena rencananya, saudara, pada pukul 10 pagi nanti, Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto akan dilantik bersama dengan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Gibran Raka Buming Raka. Sebelumnya, saudara, kita sudah melihat bahwa kerabat dan juga rekan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto ini sudah datang ke Kertanegara. Salah satunya tadi sudah ada anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, Budi Jiwandono. Kemudian juga ada Wakil Menteri Keuangan, Thomas Jiwandono, yang juga sudah hadir di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta. Kami akan lanjutkan kembali dialog kita bersama dengan Pak Ator. Pak Ator, ini kan kalau tadi dikatakan janji kampanye ini akan segera terrealisasi gitu. Januari 2025 makan bergizi gratis akan segera direalisasikan begitu. Nah, apakah ini juga faktor yang mempengaruhi kemudian menteri dan juga calon wakil menteri ini bisa dikatakan banyak begitu ya untuk bisa mendukung dari realisasi program visi misi presiden dan juga wakil presiden terpilih? Ya, saya kira itu ya benar. Saya kira bagaimana membuat nomenklatur menteri yang lebih banyak ini, saya kira mungkin mendukung hal itu. Saya kira agar bisa bekerja lebih cepat dan lebih fokus. Dari perspektif itu saya kira itu betul. Saya kira mudah-mudahan sih benar bisa terjadi seperti itu, karena dengan bekerja lebih baik dan startnya ini seperti sudah punya start kecepatan awal ya, sudah punya kecepatan awal sehingga dia bisa langsung bekerja dengan lebih cepat dan efektif, sehingga capaian quick win yang mungkin ditargetkan misalkan terkait dengan makan bergizi dan lain sebagainya bisa menopang pertumbuhan 8% di akhir tahun, walaupun mungkin ya 8% ini tidak pada tahun pertama ya, tapi mudah-mudahan tidak pada tahun pertama. Anda melihat akan bergerak di tahun keberapa? Ya mudah-mudahan paling tidak pertengahan sudah mulai bisa tampak ya, karena efek multiplier dari infrastruktur yang dibangun Pak Jokowi mungkin saya kira sudah mulai punya dampak yang lebih besar kepada perekonomian kita. Kemudian ditambah government spending melalui sektor konsumsi yang lebih besar lagi terkait makan siang gratis dan lain sebagainya. Jadi kemungkinan sih saya berdoa sih mudah-mudahan paling tidak di pertengahan tahun. Lebih cepat sih lebih baik ya. Tapi ya sebagai ekonom kita melihat juga pertumbuhan tidak akan semudah bergerak secepat itu ya, dari 5% menjadi 8%. Saya kira dengan menteri yang lebih spesifik, yang lebih besar seperti ini akan lebih. Kalau tadi Anda sudah menyebutkan soal menteri begitu, kan kita juga tahu gitu ya, menteri yang kemudian calon menteri, saya masih mengatakan calon menteri, adalah nama Sri Mulyani yang kemudian kita melihat kemarin juga pembekalan begitu ya. Anda melihat ini menjadi faktor juga penentu untuk penjaga APBN kita jangan sampai jebol atau seperti apa? Saya kira, untuk tim-tim ekonominya? Ya saya kira betul, karena Ibu Sri Mulyani itu seseorang yang berpengalaman sekali dalam hal ini ya. Jadi
menurut saya sih Pak Presiden terpilih tidak mau ambil resiko yang besar. Tidak mau ambil resiko. Ya, untuk menjaga APBN kita. Jadi beliau mungkin sangat membutuhkan pengalaman yang tinggi, dan saya kira ini juga positif karena ternyata juga disambut oleh pasar. Ketika nama Bu Sri Mulyani itu belum begitu muncul ya, pasar bereaksi berbeda. Artinya misalkan seperti pasar saham kita sempat turun ya, dari sebelumnya itu 7.800-an terus kemudian turun. Sekarang sudah bounce back lagi mendekati ke 7.760 lebih saya kira. Jadi itu sinyal positif dari pasar bahwa beliau masih diharapkan, dan ini saya kira langkah yang tepat menurut saya dari Pak Presiden-elek, karena memang itu sektor yang krusial ya. Bagaimana APBN itu bisa dialokasikan dengan tepat sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita lebih tinggi lagi. Saya kira itu satu hal yang kita melihat tanda-tanda positifnya di sana. Oke, berarti dengan hadirnya nama Sri Mulyani ini punya sentimen positif juga dari pasar, begitu ya? Saya kira gitu ya. Oke, saya juga melihat begitu ya. Bisa dikatakan tantangannya juga besar begitu ya, karena 2024 ini kita lihat banyak juga angka pengangguran, pemutusan hubungan kerja, belum lagi daya beli yang melemah. Betul. Ini yang kemudian menjadi PR besar juga dari Presiden terpilih Prabowo Subianto nantinya. Ya, saya kira itu PR besar juga. Betul, saya kira sih saya sepakat bahwa itu PR besar karena di tahun 2024 itu beberapa indikator sempat melambat ya, walaupun ada banyak bagusnya juga saya kira terkait misalkan pengangguran sebelumnya kan sekitar 5,3 ya, sekarang jadi 4,8 saya kira seperti itu, jadi tetap ada penurunan, cuma di negara lain kita juga lihat rata-ratanya seperti apa. Saya kira di Indonesia cukup baik, saya kira cukup bagus. Begitu juga terkait dengan tantangan melemahnya daya beli masyarakat ya, karena ya beberapa hal terkait dengan harga dan lain sebagainya. Tapi ya terkait dengan isu kenaikan pajak misalkan ya. Iya betul, itu akan jadi kado tahun baru nih untuk rakyat. Mudah-mudahan sih kalau saya pribadi sih berharap tidak demikian ya. Bagaimana sektor pajak ini seharusnya bisa juga, karena pajak ini sendiri kan sebenarnya tujuannya memeratakan ya. Ya betul. Nah, sebenarnya kalau misalkan dengan pajak murah pun pemerataan itu bisa didapatkan juga. Tetapi memang pemerintah harus lebih inovatif ya. Sepertinya misalkan bisa melalui SBN atau instrumen utang yang lainnya, saya kira bisa melalui resan. Jadi memang harus lebih kreatif dan inovatif dalam daripada kita meningkatkan pajak, karena yang kena kan kelas menengah lagi ya. Kelas menengah kita itu kan perlu dijaga. Kelas menengahnya lagi terjerat juga. Nah betul, kelas menengah kita juga lagi terus mendapatkan tekanan ya. Bagaimana gonjang-ganjing ekonomi baru ini, ekonomi digital dan sebagainya itu yang belum menemukan forma terbaiknya ya. Kita juga belum bisa menyesuaikan dengan lebih baik terkait dengan cryptocurrency misalkan dan sebagainya. Jadi kita masih berusaha menggali dan menemukan. Cuma kita belum. Tapi itu satu hal yang menurut saya jadi pikiran agar kelas menengah kita tetap kuat, karena ke depan akan menjaga demokrasi kita. Oke, kalau kita lihat kan pembekalan kemarin ya untuk calon menteri dan juga calon wakil menteri. Nah, sejauh mana kemudian akan signifikan untuk kinerja kabinet khususnya di sektor ekonomi? Karena sudah ada pembekalan bahkan ya. Jangan dijawab dulu, Pak Atar, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi Spesial Pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden 2024-2029. Saya akan ajak Anda ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta, di mana tinggal hitungan jam lagi. Saudara, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan bersiap untuk menuju ke gedung DPR MPR RI untuk mengikuti pelantikan Presiden terpilih dan juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka periode 2024 hingga 2029. Pak Ator, terakhir ya. Kalau kita lihat kan ada pembekalan calon menteri, calon wakil menteri, apakah nanti akan secara signifikan akan terlihat kinerjanya? Kalau kita lihat kan tolok ukurnya itu 100 hari pemerintahan. Ya. Nah, apakah ini juga akan terlihat atau seperti apa nantinya? Ya, jadi saya kira memang bagus ya, karena untuk dikumpulkan di Hambalang dan seterusnya itu mereka berkumpul semua untuk menyamakan persepsi, untuk memperkuat bonding, ada lagi kerja timnya itu kuat. Saya kira itu satu hal awal yang sangat bagus. Tetapi memang kita lihat bahwa
mereka juga harus betul-betul bekerja dari awal dan harus cepat. Karena kalau enggak ada kurangnya sana sini masih ada kurang, ya menurut saya akan ada semacam seleksi alam tadi ya. Akan tetap ada seleksi alam begitu kalau Menurut saya ya. Karena dalam 100 hari itu kan harus ada quick win yang memang harus dicapai. Betul. Jadi saya kira pesta akan segera berakhir dan kerja akan segera dimulai. Saya kira seperti itu. Jadi semangat inilah yang saya kira harus terus dikeber. Nah, mudah-mudahan endurance dari mereka semua sangat kuat. Dengan saya yakin dengan kemampuan dan kapasitas yang sekarang ini berkumpul, ya saya kira kementerian, wamen dan sebagainya, saya kira akan bisa mencapai quick win yang cepat ya, walaupun mungkin masih ada kurang dan lebihnya, karena kan koordinasi memang penting ya, dan ini yang agak 100 hari bisa terlihat signifikan atau lebih dari itu? mudah-mudahan ya, berdoa bersama. Karena geopolitik ya, strateginya itu luar biasa. Banyak tantangan yang harus dihadapi 5 tahun ke depan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih pembahasan dari Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, Pak Ator Subroto telah bergabung bersama kami. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan Sapa Indonesia Pagi Spesial Pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih.